di dalam surga kamu tidak akan pernah melapar, dan yang kedua wala ta'ra, kamu tidak akan pernah telanjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwah fillah rahimakumullah. Pada hari ini hari ke-8. Insyaallah kita akan kembali dalam sesi tadabbur light. Maka hari ke-8 kita akan mengkaji sedikit dari beberapa ayat yang tertera di dalam juz 8, yaitu surat Al-A'raf. Ayat yang ke-20 dari surat Al-A'raf adalah kisah dialog antara Nabi Adam alaihissalam dengan iblis. Sebab kisah ini menjadi penyempurna dari kisah yang sudah Allah buka di dalam surat Al-Baqarah. Maka kisah Nabi Adam adalah kisah panjang yang tadinya disebutkan di awal-awal di surat Al-Baqarah, kemudian Allah sempurnakan kisahnya pada surat Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaswasa lahum asyaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asyajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Setan membisikkan kepada Nabi Adam dan Hawa, liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Sebenarnya tujuan setan satu. Dia faham benar karakter penduduk surga. Sebab awalnya apa? Liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Agar Adam dan Hawa ini tersingkap auratnya. Wa qala ma nahakuma rabbukuma. Kemudian baru mereka melakukan bisikan-bisikan berikutnya. Jadi prolognya adalah setan kemudian memberikan bisikan berupa wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Tidaklah Allah melarang kalian wahai Adam dan Hawa tentang pohon ini agar kamu tidak mendekatinya dan kamu tidak boleh makan dari buahnya, illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin, agar kamu tidak menjadi golongan malaikat atau kamu kekal di dalam surga. Bagaimana ayat ini kemudian kalau kita fahami dengan baik? Tentu bukan karena keabadian yang diinginkan oleh Adam dan Hawa di dalam surga, tetapi sebenarnya seorang hamba ketika sudah merasakan kedekatan dengan Khaliqnya, maka yang terjadi adalah ingin selalu bercengkerama, ingin selalu berdekatan. Maka ketika itu iblis benar-benar pintar. Tidaklah wahai Adam kamu dilarang untuk mendekati pohon ini agar kamu tidak menjadi malaikat. Sebab malaikat adalah ciri dari hamba-hamba Allah yang didekatkan, hamba-hamba pilihan Allah. Maka malaikat itu menjadi penduduk langit. Kemudian yang kedua, au antakuna minal khalidin, orang yang kekal. Kekal di sini adalah berarti supaya kamu tidak berjauhan dengan Allah lagi. Bagaimana mungkin seorang hamba yang soleh yang tidak ingin mendapatkan dua karakter ini tadi, dua pilihan ini tadi? Maka kemudian di saat itulah Adam dan Hawa mulai goyah. Ditambah lagi ayat berikutnya, kemudian ayat ke-21. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Maka kemudian iblis benar-benar bersumpah, inni lakuma, sungguh aku bagi kalian wahai Adam dan Hawa. Wahai Adam Hawa, aku ini adalah orang-orang yang memberi nasihat kepadamu. Maka tidak ada saat itu yang di dalam bersitan Adam alaihissalam kecuali tidak mungkin iblis ini berbohong. Sebab dia tidak akan pernah menyangka ada ternyata dari seorang makhluk yang mampu, yang berani berbohong atas nama Allah, kemudian dia melanggar dari apa yang dia katakan. Maka saat itu Adam benar-benar mempunyai prasangka yang baik terhadap iblis, karena dia sudah membawa nama Allah. Wa qasamahuma, kemudian dia mendudukkan posisi dia sebagai penasehat, lakuma laminan nasihin. Maka kemudian menariknya adalah ayat berikutnya, fadallahuma bighurur. Ternyata memang itu adalah tipu daya iblis. Falamma dzaqa asy-syajarata badat lahumā sawātuhumā wa tafiqā yakhsifāni 'alaihimā min waraqil jannah. Kemudian ketika Adam dan Hawa mulai makan dari buah itu, dari pohon yang dilarang oleh Allah, otomatis yakhsifāni 'alaihimā min waraqil jannah, tiba-tiba Adam dan Hawa
tersingkap auratnya. Dan mereka berdua mulai mencari penutup auratnya dari dedaunan-dedaunan surga. Maka kemudian Allah menegur, alam anhakuma antilikuma syajarah. Wahai Adam dan Hawa, bukankah telah aku larang tentang pohon tersebut? Wa aqul lakuma inna syaitana lakum aduwwum mubin. Setan itu bagaimanapun juga sesungguhnya adalah musuh yang nyata bagimu. Maka tidak ada kisah yang lebih baik yang patut kita teladani kecuali kisah para nabi. Apa yang kemudian dikatakan oleh Adam dan Hawa tidak ada sedikit pun membantah, kecuali hanya kata-kata berupa pengakuan atas kezaliman dirinya. Qala rabbana zalamna anfusana. Maka syarat bertaubat, awal yang paling harus kita lakukan adalah kita mengakui kezaliman diri kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami sudah banyak berbuat zalim. Kalau tidaklah karena ampunan-Mu dan rahmat-Mu ya Allah, sungguh kami benar-benar termasuk orang-orang yang sangat merugi. Maka kemudian Allah mengatakan, qala bitu ba'dukum li ba'dhin adu. Saat ini adalah saatnya kamu turun ke bumi dan kamu akan menjadi musuh antara yang lain. Artinya Adam dan Hawa dipisah benar-benar jauh. Maka kemudian apa kata Allah? Qala bitu ba'dukum li ba'dhin adu. Saat ini wahai Adam dan Hawa, turunlah kamu ke bumi. Ba'dukum li ba'dhin adu. Saling bermusuhan. Artinya Nabi Adam diturunkan di satu bumi, kemudian di penjuru yang lain Allah turunkan Hawa. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Disitulah kamu nanti wahai Adam dan Hawa, kamu akan mendapatkan tempat tinggal mustaqar wa mata'un ila hin, dan kamu bisa bersenang-senang hanya saja ilahin, sementara waktu. Maka kemudian ayat terakhir yang akan kita bahas kali ini menjadi kunci pemahaman kita terhadap kehidupan dunia kita ini. Apa kata Allah? Qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Sesimpel itu Allah menjelaskan karakter dunia. Qala fiha tahyauna. Kamu nanti di bumi wahai Adam dan Hawa, kamu bisa hidup. Wa fiha tamutun. Lalu kamu mati. Qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Setelah itu kamu akan dikeluarkan lagi dari bumi, dibangkitkan dan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat betapa ajaran tauhid yang Allah ajarkan kepada kita semua ini lewat kisah Nabi Adam benar-benar memberikan semangat baru hidup kita. Hidup ini simpel, hidup ini punya tujuan yang jelas. Bahkan kita sudah diberikan bocoran oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana karakter iblis. Iblis ketika menggambarkan bagaimana keinginan mereka ingin mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga, itu hanya dengan satu kutipan, liyuriyahuma sawatihima. Kembali ke awal, iblis ingin menampakkan aurat Adam dan Hawa. Maka kalau kita lihat pada hari ini, saat ini, kita lihat dari kaum muslimin, para pemudi-pemudi yang mereka semua masih termasuk umat dari baginda Nabi Muhammad SAW, masih membuka hijabnya, membuka auratnya. Mari kita doakan, semoga lewat bulan Ramadan ini Allah berikan pintu hidayah buat mereka semuanya. Allah jadikan mereka semuanya menutup auratnya. Sebab di dalam surat Toha, satu-satunya sifat penduduk surga yang Allah gambarkan, Allah Subhanahu wa taala berkata, innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Di dalam surga kamu tidak akan pernah melapar, dan yang kedua wala ta'ra, kamu tidak akan pernah telanjang. Masya Allah, tidak akan pernah lapar dan tidak akan pernah telanjang. Maka bagaimana bisa ketika kita melihat dewasa ini, hari ini, orang-orang Islam yang sebenarnya mereka semuanya muslimah tetapi membuka aurat? Apakah itu semua bagian dari cerminan penduduk surga? Nasallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih fatayatil muslimin. Ya Allah, perbaikilah umat Nabi Muhammad SAW. Semoga mereka semua diberikan hidayah agar menutup auratnya, diberikan hidayah agar menjaga ifah dirinya. Mungkin sekian yang dapat kita kaji hari ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb. Jazakumullahu khairan katsiran ala afmikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.